ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah umroh ya rahimakumullah, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya yang luar biasa, nikmat iman Islam, kemudian nikmat kita bisa datang ke kota Mekah, ke Masjidil Haram untuk melakukan banyak sekali amal kebajikan, amal ibadah yang pahalanya sangat besar. Dan pagi ini kita sedang berada di Masjidil Haram, di Masjidil Haram di lantai atas, yang mana kita tahu semuanya bahwasanya sholat di Masjidil Haram ini pahalanya berapa Bapak Ibu? 100.000 daripada sholat di tempat lainnya. Ya, tentu ini suatu yang tidak semua orang bisa mendapatkan kenikmatan ini, bisa sholat di Masjidil Haram dengan pahala yang sangat luar biasa. Jadi kita sedang berada di tempat yang terbaik. Selain itu kita juga sedang berada di waktu yang mulia juga, yaitu di antara bulan-bulan haji, bulan-bulan haram. Kita sedang berada di bulan Syawal, yang mana ini adalah satu di antara 4 bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahra. Allah itu kata Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan, yang mana yang 4-nya itu adalah arba'atun hurum minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan adalah bulan haram. Bulan Rajab, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, kita sedang berada di bulan Syawal. Dan Rasulullah SAW Bapak Ibu dulu itu beliau umroh berapa kali Pak Bu Rasulullah selama hidupnya? Sekali. Enggak, 4 kali. Rasulullah SAW itu umrohnya seumur hidup hanya 4 kali. Semuanya di bulan-bulan haram. Semuanya di bulan-bulan haram, yang kata para ulama menunjukkan bahwasanya umroh di bulan haram ini memiliki keutamaan tersendiri, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memilihkan kepada nabinya waktu untuk umroh kecuali pada waktu yang terbaik. Dan alhamdulillahnya kita umroh pada bulan di antara bulan-bulan haram, yaitu pada bulan Syawal. Nah Bapak Ibu, kegiatan kita di Mekahnya insya Allah mulai pagi ini, kemudian juga besok pagi insya Allah kita isi dengan kajian, dengan menuntut ilmu, dengan bermajlis, yang mana ini juga merupakan salah satu ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, tawaf, meskipun itu harus diperbanyak mumpung lagi di sini, tapi juga majelis ilmu ini juga merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia, yang mana Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, yang mereka di situ dibacakan ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, yang kemudian di situ dipelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, illa hafathumul malaika, kecuali mereka akan dinaungi oleh malaikat. Wa ghasyiyatuhum rahmah, diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhum rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kemudian juga mereka akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Itu keutamaan di antaranya, keutamaan yang akan kita dapatkan kalau kita berkumpul di masjid untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita adakan pagi ini majelis taklim, kajian, insya Allah tidak lama, mungkin hanya setengah jam lah kurang lebihnya. Kemudian kita lanjutkan besok pagi. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, tema yang akan saya bawakan pagi hari ini insya Allah berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana banyak sekali pelajaran-pelajaran daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ini nanti ada kaitannya dengan
pembangunan Ka'bah, ya, kemudian Masjidil Haram dan sebagainya. Ini semua bermula daripada kisahnya Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Ya. Yang mana Ka'bah ini Bapak Ibu, ya, adalah yang Masjidil Haram, ya, Ka'bah yang ada di dalamnya adalah masjid yang pertama kali dibangun. Ya, yang pertama kali ada di atas muka bumi ini adalah Masjid Ka'bah, yang Masjidil Haram yang dalamnya ada Ka'bah. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lilladzi bi Bakkata mubaraka." Ya, sungguhnya rumah atau rumah ibadah, ya, tempat ibadah yang pertama kali dibangun adalah yang ada di kota Mekah, yaitu Bakkah. Ya, Bakkah. Salah satu nama kota Mekah itu istilahnya Bakkah. Ya, Bakkah, Makkah. Ya, itu diantara nama-nama kota Mekah. Ya, itu adalah Masjidil Haram. Siapa yang pertama kali membangun Bapak Ibu? Nabi Ibrahim. Ya, ada silang pendapatnya, tapi yang benar Ka'bah ini sudah ada sejak Nabi Adam. Ya, sejak Nabi Adam itu sudah ada Ka'bah, tempat ibadah. Jadi dari dulu orang ibadahnya di Ka'bah. Ya. Akan tetapi, ya, mengalami, ya, ada banjirnya di zamannya Nabi Nuh, kemudian ada banyak hal yang kemudian Ka'bah ini akhirnya hilang. Ya, tinggal tersisa sisa-sisanya yang tertimbun di bawah ya, pondasinya, ya, tertimbun di bawah tanah, yang kemudian inilah yang nanti akan dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan bangun Ka'bah dari awal, ya, melainkan dia membangun Ka'bah yang tadinya sudah pernah dibangun, cuman sudah tidak kelihatan lagi, ya, tinggal bekas-bekasnya. Kemudian Nabi Ibrahim membangun kembali Ka'bah, ya, yang kemudian hingga saat ini, ya, bisa kita menjadi tempat ibadah kita. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang mulianya, yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, ya, laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada, ya, bagi kalian qudwah yang baik, ya, contoh yang baik pada diri Nabi Ibrahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjadikan Nabi Ibrahim sebagai contoh, ya, supaya menjadi panutan. Ya. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Inna Ibrahim kana ummah." Nabi Ibrahim itu adalah pemimpin. Ya, pemimpin, ya, yang kemudian yuqtada biha. Pemimpin yang harus diikuti. Ya. Nah, kita Bapak Ibu sekalian, ya, untuk bisa mengikuti, ya, berqudwah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menjadikan beliau sebagai teladan, tentu harus mempelajari, ya, bagaimana kisah hidup beliau, ya, bagaimana kisah hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga kita bisa mengambil pelajaran, ya, kemudian bisa mencontoh bagaimana kehidupan beliau. Nah, ini yang akan kita bahas, ya, pada kesempatan kali ini. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, Nabi Ibrahim alaihissalam itu, ya, hidup, ya, di daerah Irak, ya, Babilonia, yang dilahirkan di sana, yang kemudian kaumnya pada saat itu adalah para penyembah patung. Ya, penyembah patung, sebagian menyembah bintang, ya, menyembah matahari, bintang dan sebagainya, ya, planet-planet yang ada di atas. Ya. Maka Nabi Ibrahim, ya, berdakwah kepada kaumnya, ya, sebagai seorang nabi, dan semua nabi Bapak Ibu itu inti dakwahnya satu. Dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, ya, sampai sekarang sampai Nabi Muhammad SAW, itu dakwah intinya yang disuarakan hanya satu, yaitu kepada tauhid, ya, supaya orang-orang itu tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Nuh, ya, Allah sebutkan Nabi Nuh, Nabi Hud, ya, walaqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, telah kami utus Nabi Nuh kepada kaumnya, seruannya adalah hendaklah kalian hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud juga, Nabi Saleh, ya, dan para nabi yang lainnya itu dakwahnya sama, mengajak kepada kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, ya, dan khususnya terutama yang pertama kali beliau dakwah kepada bapaknya,
yang mana bapaknya ini tukang jual patung. Jadi bapaknya ini salah satu yang bikin patung, kemudian patungnya dijual untuk disembah. Maka Nabi Ibrahim pun mengajak diskusinya kepada ayahnya. Nah, Allah sebutkan ceritanya ya, bagaimana ajakan Nabi Ibrahim ya kepada bapaknya. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru. Wahai ayahku, ya, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, ya. Dan dialog-dialog yang itu kalau kita bahas panjang ya. Yang intinya di situ menunjukkan bagaimana usaha Nabi Ibrahim ya mengajak ayahnya untuk meninggalkan sesembahan kepada patung-patung tersebut. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, dan kita tahu semuanya bagaimana cerita beliau ketika menghancurkan patung-patung, kemudian disisakan patung yang paling besar ya, sampai beliau kemudian ditangkap ya dan dibakar ya, tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ya, itu semua insya Allah sudah pada mendengarnya kisah bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mengajak kaumnya kepada tauhid. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya, ternyata kaumnya seperti itu, Nabi Ibrahim pun hijrah. Ya, hijrah ke negeri Syam. Ya, hijrah ke negeri Syam bersama dengan istrinya, yaitu siapa? Sarah. Nah, istri pertama beliau adalah Sarah, juga bersama keponakannya Nabi Lut alaihissalam. Nah, Sarah ini istri beliau ya, tapi tidak tidak memberikan anak kepada Nabi Ibrahim. Ya, mandul gitu ya, sampai sudah tua Nabi Ibrahim nggak punya anak. Ya. Akhirnya Sarah kasihan kepada suaminya. Dihadiahkanlah budaknya, yaitu siapa? Hajar. Ya, dihadiahkan budaknya supaya dinikahi oleh Ibrahim. Ya, karena kasihan gitu kan, maksudnya nggak bisa ngasih anak dan sebagainya. Nah, dari Hajar ini lahirlah ya Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan mengabulkannya doa Nabi Ibrahim, keinginan Nabi Ibrahim untuk punya anak. Diberikanlah putranya, yaitu Nabi Ismail. Dan tentu Nabi Ibrahim yang sangat senang gitu kan dengan diberikannya seorang anak yang sudah diidamkan selama berpuluh-puluh tahun mungkin gitu kan, sudah sampai tua baru punya anak. Sangat sayang kepada Nabi Ismail alaihissalam. Akan tetapi Sarah ini akhirnya cemburu gitu kan. Saya nggak bisa ngasih anak, dia dikasih budak saya malah punya anak gitu. Cemburu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa Hajar dengan anaknya ini ya, dengan Ismail ya, ke padang tandus ya, ke kota Mekah. Sebelum itu ada kisahnya banyaknya, ada hijrah beliau ke Mesir ya, kemudian kembali ke Syam. Itu ada ceritanya banyak, tapi itu saya lewat yang tidak saya ceritakan. Langsung ke intinya saja ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah Nabi Ismail alaihissalam ya, yang masih kecil ya, dengan ibunya Siti Hajar ya. Siti Hajar apa Hajar apa? Siti Hajar. Di Arab ada Siti Bu ya. Siti itu Jawa biasanya ya. Kalau di Arab itu nggak ada Siti Bu. Adanya Sayyidah gitu. Sayyidah Hajar atau Sayyidah Aisyah. Cuman di kita jadinya Siti gitu. Siti Aisyah, Siti Fatimah, Siti. Itu artinya Sayyidah. Sayyidah itu tuan lah istilahnya. Tuan yang kita tuankan gitu. Nah, Hajar dengan putranya Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim ke padang yang tandus yang nggak ada apa-apa Bu. Ya. Cuman padang tandus, padang pasir, nggak ada air, nggak ada rumah, nggak ada orang, nggak ada tumbuhan. Ya. Dibawa ke situ, ditinggalkan di situ. Ya. Nabi Ibrahim pergi aja gitu, ditinggalin udah pergi. Hajarnya bingung gitu. Wahai suamiku Ibrahim, apakah kamu meninggalkan kami di padang tandus seperti ini? Nggak ada apa-apa. Nabi Ibrahim jalan aja gitu, nggak nengok. Ya. Panggil lagi, Ibrahim, kita tinggalkan di sini, nggak ada apa-apa nih. Ya. Nabi Ibrahim jalan aja, nggak nengok. Sampai akhirnya 3 kali Nabi Ibrahim tidak nengok. Akhirnya Hajar mengatakan, wahai suamiku, Allahu amaraka bihadza,
apakah Allah yang memerintahkan kepada engkau untuk melakukan ini, meninggalkan kami di sini? Baru Nabi Ibrahim nengok, kata Nabi Ibrahim benar. Ya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawaban Hajar, Bapak Ibu sekalian? Ya, Hajar mengatakan kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ya. Ini suaminya Nabi, ya, Khalilullah, kekasih Allah. Istri Nabi juga, ya, istrinya juga adalah seorang yang Masya Allah gitu kan, tawakalnya, ya, ketakwaannya, ya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, kalau Allah yang perintahkan ya udah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ya di tempat tandus nggak ada apa-apa, ya, ditinggal berdua sama anaknya yang masih bayi, yang masih minum susu, masih orok lah istilahnya. Dan Nabi Ibrahim juga istilahnya nurut saja gitu kan, anak yang sudah lama tidak punya anak, dikasih anak suruh ditinggalin di tempat tandus gitu kan. Kalau kita yang disuruh gimana Pak? Nah, itu berat sekali kalau kita bayangkan, ya, kita tadaburi, itu sesuatu yang tidak akan sanggup kecuali yang orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga istrinya yaitu Hajar, ya, yang kemudian setelah ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Hajar yang awalnya masih ada bisa mengasih ASI, lama-kelamaan kan habis tuh, Hajarnya nggak minum gitu kan. Akhirnya mulai nangis tuh Ismail, pengen minum, pengen apa. Akhirnya cari tempat di mana ini bisa dapat air kan, bisa dapat ketemu orang sebagainya. Larilah Hajar nyari air ke sana, ke bukit Sofa. Cari naik ke atas, cari nggak ada orang, turun lagi, ya, turun jalan kaki, pas yang ada warna hijau tuh lari kan di situ. Makanya kan kalau lagi sa'i di antara warna hijau itu kita disunahkan lagi, karena di situ dulu Hajar itu lari gitu. Nah, lari terus jalan lagi, capek kan, jalan naik ke bukit Marwah itu sampai 7 kali bolak-balik, ya, sampai 7 kali bolak-balik, ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengirimkan, ya, mengutus malaikat Jibril, ya, yang kemudian mengeluarkan, akhirnya dikeluarkanlah air Zam-Zam. Ya, jadi yang menemukan air Zam-Zam itu adalah Hajar, ya, Hajar yang kemudian ada air gitu kan kemana-mana Bu, itu dibatasi gitu sama Hajar supaya airnya tidak kemana-mana. Yang kata Rasulullah SAW, ya, dalam hadisnya, kalau bukan ini oleh Hajar, itu air Zam-Zam sudah jadi ini, sudah bukan sumur lagi, ya, sudah sungai atau apa yang besar gitu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, ini adalah tentu bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi, ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan, ya, seorang hamba yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada air Zam-Zam, ya, tentunya akhirnya datang ada burung datang gitu kan, akhirnya ada tumbuhan dan sebagainya, mulai datanglah orang-orang gitu kan. Orang-orang datang, ya, karena orang-orang kan banyak juga yang mencari air, ya, orang-orang mencari air, ya. Sebelum itu tadi ada yang kelewat, ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan Hajar dengan anaknya itu, beliau berdoa Bapak Ibu. Ya, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dengan anaknya ditinggalkan di situ, Nabi Ibrahim berdoa. Apa doanya? Dan salah satu bentuk pengabulan doa Nabi Ibrahim adalah Bapak Ibu ada di sini. Ya, apa doanya? Doanya beliau berdoa yang disebutkan dalam Al-Quran, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah meninggalkan, ya, keturunanku, ya, Ismail, ya, dengan ibunya, ya, fi wadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, yang enggak ada tanamannya, yang tandus, ya. Sehingga sampai Nabi Ismail mulai tumbuh dewasa. Nabi Ibrahim pun, ya, datang ke situ ingin menjenguk, melihat istri dan anaknya. Dan di sisi lain istrinya Nabi Ibrahim yang pertama, Sarah, juga Allah karuniai seorang anak, yaitu Nabi Ishak, ya, Nabi Ishak. Ya, Nabi Ishak itu sama Nabi Ismail satu bapak beda ibu. Dan semua nabi Bapak Ibu sekalian, setelah Nabi Ibrahim itu adalah keturunan dari dua nabi ini, keturunan dari Nabi Ismail dan Nabi Ishak.
Jadi semua nabi itu keturunan daripada Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya. Nabi kita Nabi Muhammad keturunannya Nabi Ismail. Nabi yang lain Nabi Isa, Nabi Yahya, ya, dan yang lainnya keturunannya Nabi Ishak. Ya. Tadi ya kembali ke tadi setelah Nabi Ismail kemudian tumbuh dewasa, Nabi Ibrahim pun ingin menengok Nabi Ismail anaknya, ya, putranya. Ketika didatangi rumah Nabi Ismail sedang pergi, Bapak Ibu. Yang dijumpai adalah istrinya Nabi Ismail. Kemudian ditanya, ya, bagaimana kondisi kalian? Nanya ke istrinya nih. Istrinya ngeluh, ya, wah kondisi kita susah, gini. Ya, banyak mengeluh. Ibrahim bilang ke istrinya Nabi Ismail, sampaikan kepada suami, ganti pintu rumahnya atau apa gitu, ganti pintu rumahnya, palang pintunya, ya, ganti palang pintu rumahnya. Nah, Nabi ketika disampaikan kepada suaminya oleh istrinya, ya, ketika suaminya pulang, istrinya menyampaikan tadi ada bapak-bapak datang ke sini nanya kondisi kita, saya ceritakan begini, ya, dia bilang suruh ganti palang pintu rumah. Kata Nabi Ismail, sungguhnya itu adalah bapakku yang ganti istrinya, jadi istrinya suruh cerai. Ini menunjukkan istri yang sering ngeluh sebagainya gitu kan, itu bukan istri yang baik, ya, makanya tadi suruh diganti. Kemudian besoknya datang lagi Nabi Ibrahim. Nabi Ismail sudah punya istri yang baru. Ya, ketika ditanya istrinya ini baik, itu maksudnya positif. Oh, kondisi kita baik, kita dalam kondisi cukup dan sebagainya. Maka Nabi Ibrahim perintahkan kepada istrinya itu untuk bilang ke suaminya, ya, suruh mengencengkan, ya, palang pintu rumahnya. Ketika diceritakan, Nabi Ismail pun mengatakan bahwa itu adalah bapaknya yang memerintahkanku untuk melanggengkan pernikahan kita. Nah, Bapak sekalian rahimakumullah, hari berganti hari Nabi Ibrahim pun sudah hidup dengan Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada keduanya untuk membangun Ka'bah. Wa idbawa'na Ibrahim makanal baiti. Ya, kami tunjukkan, kami persiapkan kepada Ibrahim tempat bait, ya, kemudian perintahkan untuk dibangunlah Ka'bah. Nabi Ibrahim yang dibantu oleh Nabi Ismail. Ya, jadi Nabi Ibrahim yang naruh ininya, batu-batunya, Nabi Ismail yang nyari batunya, dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ketika dibangun, ya, setelah dibangun, Nabi Ibrahim pun berdoa di depan Ka'bah, ya, naik ke suatu kayak, ya, tempatnya dia naik dan berdoa, ya, di depan Ka'bah, ya. Doanya Bapak Ibu, ya, doanya salah satunya adalah akhirnya, ya, saya lupa awalnya apa. Yang akhirnya beliau mengatakan Rabbana wa taqabbal du'a. Jadi, ya Allah, terimalah amalanku. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana liyuqimus sholata. Wa taqabbal du'a. Ya, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat. Ya, kemudian beliau berdoa, ya Allah, terimalah, ya, doa dan ibadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam bangun Ka'bah, seorang nabi melakukan ibadah yang mulia, tapi masih takut ibadahnya tidak diterima. Sampai-sampai berdoa minta kepada Allah, ya Allah, terimalah amal ibadahku. Ya, itu Nabi Ibrahim, Bapak Ibu. Ya, bagaimana dengan kita coba? Ya, kalau saja Nabi Ibrahim masih takut amalannya tidak diterima, apalagi dengan nggak ada yang menjamin bahwasanya amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus banyak berdoa, Bapak Ibu, ya, supaya amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau habis Ramadan kan Idul Fitri kita bilang taqabbalallahu minna
Kita berdoa mudah-mudahan Allah menerima ibadah kami dan ibadah kalian. Jadi harus ada perasaan takutnya, khawatir amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang paling bisa menahan, yang menghalangi daripada terkabulnya ibadah kita adalah riya. Riya, sum'ah, ya, ingin dipuji, ingin dilihat, itu adalah penghalang yang paling besar yang menghalangi diterimanya amal ibadah seseorang. Makanya menjaga niat Bapak Ibu ya, agar supaya ikhlas ibadah kita itu harus selalu kita jaga ya. Dari awal kita ibadah, dari sebelum kita ibadah harus kita bersihkan hati kita. Kita ini umroh, sholat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pamer ya, bukan untuk riya ya. Sampai kemudian setelah ibadah pun jangan kebanyakan kayak posting kita lagi depan Ka'bah. Itu kalau bisa dihindari ya, meskipun itu kalau tidak ada niatan riya nggak apa-apa gitu. Tapi kadang hati kita itu lemah gitu. Ya, niat awalnya cuma buat apa gitu kan, tapi lama-lama ada setan membisiki dan sebagainya, itu bisa mengotori keikhlasan kita. Nah, Bapak Ibu sekarang rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala ya, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah dengan Nabi Ismail alaihissalam, kemudian Allah uji lagi ya, Nabi Ibrahim ya, disuruh menyembelih Nabi Ismail ya. Bayangkan Bapak Ibu ya, putranya yang sudah beranjak dewasa, itu anak kalau sudah seumuran segitu itu bapak paling sayang kepada anaknya. Tapi Allah perintahkan untuk disembelih ya, di ujian lain ya, beliau mimpinya ini arafil manami anni adbahuka ya, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih kamu wahai Ismail. Seorang nabi juga yang soleh, katakan fa'alu ma tu'mar, laksanakan satajiduni insyaallah min as-sabirin ya, wahai bapakku, laksanakan apa yang kau akan mendapatkan sebagai orang yang sabar ya. Maka ya itu sudah perintah Allah, dan mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Maka Nabi Ibrahim akhirnya menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, tapi kemudian Allah ganti dengan seekor domba yang kemudian ini menjadi menjadi sunnah yang menjadi syariat yang hingga saat ini kita laksanakan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya, secara ringkas ya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran dari kisah tersebut. Dan Nabi Ibrahim ini kisah yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran nomor 2 setelah kisah Nabi Musa. Yang paling banyak itu Nabi Musa, kemudian yang kedua kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menunjukkan banyak sekali ya, hal-hal pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya, tidak berlama-lama ya, insya Allah besok pagi kita lanjutkan ya, dengan tema yang lain. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Iya. Iya, sumur Zam-Zam itu di dekat Ka'bah Pak. Tapi kalau sekarang kan sudah nggak kelihatan. Kalau dulu masih bentuknya sumur gitu. Ada, kalau kita berkunjung ke Museum Haromaini itu ada ininya foto-fotonya, ada replikanya gitu, sumur gitu. Itu di dekat Ka'bah. Kalau sekarang sudah ditutup, jadi nggak kelihatan. Iya. Ke mesin sekarang kan disedot. Kalau dulu di ini kan ya. Dan itu ajaib Bapak Ibu, yang minum Zam-Zam itu berapa ratus ribu, nggak bisa habis gitu kan, nggak bisa. Dan ini sudah diteliti, maksudnya pernah ada yang meragukan gitu, ada fitnah macam-macam, Zam-Zam itu bahaya, ternyata setelah diteliti justru ini bukan bahaya, maksudnya iya ada manfaat, bisa buat obat dan sebagainya ya. Dengan demikian mungkin cukup sampai di sini. Untuk alam suwab kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
sebelumnya mungkin ada pengumuman ya untuk hari ini kan hari Jumat. Kalau bisa nanti sholat Jumatnya itu jangan lewat jam 11. Kalau bisa jam 10 bagus, tapi jangan sampai lewat jam 11. Karena kalau di bawah sudah tutup diarahkan ke sini, ke atas. Kalau di sini kan siang-siang panas banget. Gitu. Ya itu jam 11 itu udah padat. Soalnya hari Jumat itu hari libur, orang dari mana-mana datang ke sini. Orang pada Jumatan di sini. Jadi kalau mau di bawah tempat yang dingin AC itu kalau bisa jam 10 atau jam 11 kurang lah, setengah 11. Jangan sampai lewat. Ya. Enggak, putra-putri, ibu-ibu juga bisa ada. Tempatnya ibu-ibu sama dengan sholat biasa. Bisa. Kalau kan subuh kan cepat juga datang. Iya. Berarti jam 10 dari sini ya. Ya 10 atau jam pokoknya sebelum jam 11 lah. Sebelum jam 11 ya. Soalnya kalau kecepatan juga takutnya nanti keburu kebelet gitu. Iya. Kalau kebelet pipis harus keluar, kalau keluar nggak bisa masuk lagi. Iya, susah. Udah perempuan ya jam 10. Iya, sholat Jumat juga. Jadi kalau bisa minum jam-jam jangan banyak-banyak ya. Kalau haus minum seperempat. Soalnya di sini kan dingin ya, AC gitu. Jadi sangat ini buat minum pipis tuh gampang. Kan sebelumnya 11. Sebelum jam 11. Ya 10 aja. Enggak, jalannya jam 10 aja. Ya terserah ibu. Enggak, maksudnya kan sini supaya kan sebelum jam 11 ya Ustaz. Ya pokoknya kalau bisa jam 10 bagus. Ada. Ya Jumatan ada. Jadi kita perempuan ikut ya Jumatan. Iya. Besok Dan- ada kajian lagi ya? Besok pagi insya Allah. Oh. Ya 2 kali lah ya. Segini juga ya. Nah, Segini kan. Iya jam segini juga. Tadi itu nggak baca surat as-sajadahnya, jadi nggak ada sujud. Biasanya hari Jumat pagi itu memang sunnahnya baca di rakaat pertama sajadah, rakaat kedua al-insan. Tapi memang namanya sunnah itu baiknya nggak dilakukan terus, karena takutnya disangka wajib. Gitu. Sekali-kali ditinggalkan memang. Dan hari ini pas ditinggalkan, tapi biasanya baca sajadah sama surat al-insan. Ya ada ayat sajadahnya kan. Kalau ayat sajadah kan kita disunahkan untuk sujud. Nah, banyak jamaah nggak tahu yang namanya sujud dia ruku. Nah itu kan karena ketidaktahuan. Tapi pagi ini tadi nggak ada ayat sajadah. Setelah ini silakan yang foto-foto tuh ada backgroundnya kalau Zam-Zam atau Selesai. mau sholat duha